kalian sudah panik, kalian sudah khawatir. Silahkan, jika kalian laki-laki, tunjukkan bahwa kalian itu sebenarnya baik-baik saja. Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Nur Saparwadi. Di video kali ini saya sedikit berbicara mengenai bagaimana cara mengatasi sensasi GERD dan anxiety yang datang secara tiba-tiba, dan bagaimana caranya supaya kita kebal dengan sensasi yang kita rasakan saat terkena GERD dan anxiety ini. Karena orang yang memiliki cemas berlebihan dan asam lambung ini harus setiap hari memikirkan sensasi yang dirasakannya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mendukung channel ini. Alhamdulillah, channel ini setiap hari subscribernya bertambah, dan semoga kalian tetap diberikan kesabaran, keikhlasan dalam menghadapi penyakit yang memiliki 1001 sensasi ini, atau penyakit sejuta sensasi yang kita rasakan. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelumnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Kalian yang tidak pernah pergi sholat Idul Adha mungkin diakibatkan karena asam lambung atau cemas berlebihan, atau teman-teman takut dengan keramaian sehingga itu yang membatalkan niat yang sudah tertanam, seperti ingin sekali pergi sholat Idul Adha, tapi dengan sensasi atau rasa takut yang masih melanda kalian. Semoga itu cepat berlalu. Maka bagaimana caranya kita kebal atau tidak peduli dengan sensasi yang kita rasakan setiap hari? Prinsipnya, yang pertama yang harus kalian lakukan atau tanamkan adalah yakin dan percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika kita memiliki asam lambung cemas berlebihan ini, kita takut yang namanya kematian, takut meninggal dunia. Pada dasarnya ingat, setiap orang yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Tapi ketika kita memiliki cemas berlebihan, itu seolah-olah kita takut dengan hal tersebut. Intinya, kalian harus serahkan 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Semua yang bernyawa pasti akan kembali kepadanya. Itu yang selalu kalian tanamkan, sehingga kalian lama-kelamaan akan bisa terbebaskan dari yang namanya takut meninggal, takut dengan kematian. Toh juga kalian tidak mati. Setiap hari kalian merasakan yang namanya takut kematian, tapi sudah berbulan-bulan kalian merasakan itu, tapi tak kunjung ada solusinya. Maka yakin, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semua. Yakin, jangan ragu-ragu. Nah, yang kedua yang kalian harus lakukan adalah seolah-olah kalian bodoh amat dengan sensasi yang kalian rasakan. Ketika kita takut pingsan, kita mau pergi ke suatu tempat, atau kita pergi ke pasar, kita pergi ke tempat keramaian, kita takut bahwa di sana kita akan pingsan, atau kita takut pingsan. Sebenarnya itu tidak akan terjadi. Itu hanyalah pikiran-pikiran negatif yang melanda pikiran-pikiran kita, sehingga kita takut seolah-olah kita pingsan. Intinya, ketika
ketika kita sudah bisa melawan sensasi itu, ketika kita takut pingsan, silahkan coba berjalan, pergi kemana yang kalian suka, silahkan. Dan apakah betul nanti setelah kita sampai di tempat tujuan tersebut, apakah kita pingsan atau tidak? Toh juga saya yakin bahwa kalian tidak akan pingsan. Sama halnya ketika kita takut jatuh, karena ketika kita memiliki asam lambung cemas berlebihan, di saat kita mau jalan, perasaan mau jatuh, goyang, itu sebenarnya hanya diakibatkan karena kita trauma dengan penyakit kita, sehingga pikiran-pikiran negatif itu selalu ada setiap hari. Memang itu yang pernah saya alami, saya rasakan ketika saya berjalan seolah-olah saya akan jatuh, goyang, perasaan ada gempa. Tapi ketika kita latih atau bertahap melakukan terapi sederhana, bisa dikatakan seperti itu, kita jalan 50 meter, 100 meter, ketika kita latih secara pelan, insya Allah lama-kelamaan kita akan terbiasa. Karena penyakit ini butuh yang namanya latihan. Yang ketiga adalah kita kebal dengan sensasi yang kita rasakan. Seolah-olah kita tidak akan peduli apapun sensasi yang kita rasakan setiap hari, kita kebal. Walaupun sensasi apa yang kita rasakan hari itu, kita tidak akan pernah peduli. Seolah-olah kita tidak akan peduli pada tubuh ini. Karena apa? Orang yang memiliki asam lambung cemas berlebihan, setiap hari kita memikirkan yang namanya sensasi. Saat kita makan, selesai makan kita berpikir, sensasi apa yang akan muncul? Sensasi apa lagi yang akan muncul di dalam diri ini? Jangan pikirkan itu. Walaupun sensasi yang kalian rasakan setiap hari seolah-olah tidak peduli, kita kebal dengan sensasi yang kita rasakan. Jangan kalian baru merasakan sensasi kelayangan, baru merasakan flu, tenggorokan rasanya tercekik, kalian sudah panik, kalian sudah khawatir. Silahkan, jika kalian laki-laki, tunjukkan bahwa kalian itu sebenarnya baik-baik saja, tapi pikiran-pikiran negatif itulah yang membuat kita semakin panik, semakin khawatir dengan sensasi yang ada setiap hari. Karena itu yang kita pikirkan. Apalagi ketika kita hanya bisa berbaring meratapi nasib di rumah, tidur, hanya itu yang kita bisa lakukan. Pasti di pikiran kita hanya sensasi yang kita pikirkan. Sensasi apa? Memang itu yang pernah saya alami. Di sini saya bukanlah seorang dokter, tapi di sini saya adalah orang yang pernah terkena GERD dan anxiety. Saya pernah merasakan apa yang pernah kalian rasakan. Tapi ketika kita tidak mampu menguatkan hati dan pikiran kita tidak akan mudah, kita tidak akan cepat keluar dari asam lambung cemas berlebihan. Karena intinya adalah hati dan pikiran. Ketika kita sudah mampu memperbaiki hati dan pikiran kita, saya yakin secara perlahan asam lambung akan menyelesaikan. Ketika cemas berlebihan itu sudah berkurang, apapun obat herbal yang kalian minum akan kita merasakan manfaatnya. Banyak orang yang memiliki asam lambung tapi tidak memiliki cemas berlebihan, sehingga itu apa yang dia minum akan cepat sekali. Dan ingat, jangan terlalu mengurungkan diri di dalam rumah. Silahkan cari teman ngobrol, cari siapa yang kalian percaya, sharing. Ini kuncinya. Ketika kita mau cepat keluar dari asam lambung cemas berlebihan ini, sharing. Lakukan hal-hal positif di lingkungan kita. Banyak yang kita bisa lakukan.
Ketika kita tidak ada teman sharing di rumah, silahkan berzikir, baca Al-Quran. Karena orang memandang kita bahwa orang yang memiliki asam lambung cemas berlebihan ini dikatakan lebay, seolah-olah kita seperti anak kecil. Karena pandangan orang terhadap diri kita itu berbeda. Dan juga kita yang memiliki asam lambung cemas berlebihan pasti kita akan cepat tersinggung. Oleh sebab itu, jangan pernah hiraukan omongan negatif orang. Karena pandangan orang terhadap diri kita seolah-olah kita ini adalah orang sehat. Tapi kita yang merasakan betapa runtuhnya, betapa sakitnya batin ini. Intinya adalah kalian tetap semangat, jangan pernah putus asa. Orang lain bisa sembuh, maka kita harus bisa sembuh. Apapun sensasi yang kalian rasakan, jangan pernah peduli. Lama-kelamaan sensasi itu akan pergi dengan sendirinya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan dapat memotivasi kalian sehingga kalian lebih cepat keluar dari asam lambung cemas berlebihan. Dan ingat, penyakit ini adalah sebagai penggugur dosa kita. Ketika kita sudah berikhtiar dengan semaksimal mungkin, jika ada rezeki lebih, mari kita berbagi kepada orang lain yang masih membutuhkannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum.